أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah kurban dari segi fikihnya. Apa dari segi fikihnya? Mulai dari dalilnya, kemudian hukumnya, kemudian karena kurban ini bersangkut paut dengan binatang, maka binatang apa saja yang tidak sah dijadikan kurban, berarti selainnya bisa. Kemudian bagaimana tentang permasalahan orang yang berkurban memakan daging kurban. Nah, disinilah ya empat pembahasan ini akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, kajian kita ini benar, kajian kita ini lurus dan hingga selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sepakat enggak, Pak? Sepakat ya. Ibu-ibu sepakat enggak? Kalau sepakat alhamdulillah. Karena beribadat tanpa ilmu itu jelas kata Rasulullah mardudun ini. Beribadat tanpa ilmu ditolak, enggak diterima ibadat kita. Coba secara logika kita bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana sholat kita itu akan diterima oleh Allah, sedangkan syarat dan rukunnya kita tidak paham. Bagaimana mungkin puasa kita itu diterima oleh Allah, sedangkan ilmunya kita nggak tahu. Lalu ibadat kita bagaimana? Ibadat kita hanya ikut-ikutan. Orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud. Maka harapan diterimanya ibadat kita oleh Allah sangat jauh. Kenapa? Ibadat yang tanpa ilmu itu dari sisi mana Allah terima? Yang gerak-geriknya saja benar, benarnya itu pun karena mengikuti orang lain. Atau boleh jadi benarnya itu karena sudah sering dia kerjakan, berulang-ulang dia kerjakan sehingga tahu apa bacaannya itu benar atau tidak, sesuai atau tidak, mana syarat dan rukunnya, mana yang sunnah dan yang wajibnya dia nggak tahu. Maka bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah? Maka dengan kita belajar fikih kurban ini, sehingga kita tahu bagaimana kurban yang seharusnya, bagaimana kriterianya, bagaimana cara membagikan dagingnya, bagaimana cara memilih hewannya, sesuai semuanya itu, maka dipastikan alhamdulillah itu kurban kita sudah cukup syarat dan rukunnya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama kita akan membahas dalilnya. Sebelum ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, kurban ini adalah anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka kautsar. Muhammad, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepadamu Kautsar, nikmat yang banyak. Maka setelahnya fasalli li rabbika, salatlah bagi Tuhanmu, wanhar, dan bersembelih. Nah, di sini kata Allah fasalli wanhar, antara salat dengan bersembelih, dengan berkurban dibarengi. Maka ditafsirkan oleh ulama kita, makna salat di sini adalah salat Aidil Adha. Karena salat yang setelahnya dibarengi dengan berkurban adalah salat Aidil Adha. Salat Aidil Fitri tidak ada berkurban. Salat yang wajib setiap saat kita kerjakan juga tidak ada berkurban. Maka salat yang dibarengi setelahnya itu berkurban, menyembelih hewan, adalah salat Aidil Adha.
Sehingga fasalli di sini, salatlah bagi Tuhanmu, ditafsirkan oleh ulama kita maksudnya salat Idul Adha. Maka ayat Al-Kautsar ini khusus diturunkan oleh Allah untuk anjuran salat Idul Adha dan anjuran berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil wa khabar Tirmizi an Aisyah. Yang hadis Imam Tirmizi, yang hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah merahmatinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ma amila ibna adami yauman nahri min a'mali ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Kata Rasulullah, ma amila, dinafikan semuanya. Apa maksud dinafikan semuanya? Tidak ada satupun amalan ahabbu ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Semua amalan, hanya satu yang paling dicintai oleh Allah pada yauman nahari, pada hari raya Idul Adha. Apa amalan itu? Ahabbu ilallah min iraqatid dam, menyembelih. Iraqatid dam, makna yang sebenarnya adalah meneteskan darah, tapi maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Idul Adha, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah menyembelih tidak ada yang lain. Kenapa demikian Ustaz? Karena saat itu adalah waktunya berkurban. Maka beribadat pada waktu yang dikhususkan untuk ibadat tersebut, ibadat itulah yang lebih baik. Karena ketika waktunya ditentukan, ibadatnya ini tidak ada di waktu yang lain. Berkurban hanya ada pada hari raya Idul Adha, dan waktunya pun berkepanjangan hingga akhir hari tasyrik. Berarti waktu berkurban itu hanya 4 hari. Hari raya, hari pertama, hari tasyrik 3 hari. Mana hari tasyrik 3 hari? Hari kedua 1, tasyrik 1, hari ketiga 2, ketiga tasyrik kedua, hari keempat tasyrik ketiga. Jadi 4 hari waktunya untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Hanya di 4 hari inilah waktunya untuk berkurban. Maka yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah, berkurban saat itu. Siapa? Nah, yang pertama, Muslim. Di sini disebutkan orang-orang yang disunnahkan untuk berkurban. Pertama, Muslim, orang Islam. Maka selain orang Islam tidak sah. Siapa contohnya? Yang non-Muslim, yang kafir, atau siapa berkurban tidak sah, karena tidak Muslim. Kedua, al-hurru, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Dan memang di zaman ini tidak pernah kita dapatkan lagi tentang perbudakan, dan bahkan nggak ada lagi zaman sekarang ini. Kemudian al-aqilu, sehat dan waras akalnya. Ada orang gila berkurban nggak sah. Kemudian yang keempat, al-mustati'u, punya kemampuan. Yang kelima, al-hayyu, masih hidup. Nah, ini syarat-syarat orang yang akan berkurban. Sudah kita tahu bersama bahwa
hukum berkurban itu pada dasarnya terjadi khilaf para ulama. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa kurban ini hukumnya wajib. Tapi pendapat ini nggak kuat. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i itu berkurban hukumnya sunnah muakkad. Apa maksud sunnah muakkad, Ustaz? Sunnah yang hampir sampai wajib. Wajib di bawahnya itu sunnah muakkad. Kenapa menjadi sunnah muakkad? Karena terjadi khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan wajib. Ada ulama ini karena dalilnya yang dilihat, setelah diteliti dalil dan ayat Al-Qur'annya, rupanya tak sampai wajib, sunnah muakkad saja. Berarti hampir sama sunnah muakkad dengan wajib, tapi tak sampai derajatnya derajat wajib. Itu bedanya sunnah muakkad dengan wajib. Nah, sunnah muakkadnya bagi siapa? Bagi 5 orang yang tadi Bapak Ibu. Dia Islam, dia merdeka, dia balik, kemudian dia berakal, kemudian dia punya kemampuan, kemudian masih hidup. Anak yang belum balik tidak disunnah. Syarat yang terakhir tadi al-hayyu, masih hidup. Orang yang sudah meninggal tidak disunnah dan bahkan nggak sah. Berarti kalau kita korban orang tua kita sudah meninggal nggak bisa? Nggak bisa. Syaratnya harus kita perhatikan. Disinilah letaknya kesalahan kita selama ini. Di mana letaknya kesalahan kita Bapak Ibu? Puluhan tahun ini, di belakang yang sebelumnya, kita berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita berkorban untuk ibu kita yang sudah meninggal. Namanya nama ibu kita yang sudah meninggal. Namanya nama bapak kita yang sudah meninggal. Karena kita nggak paham ilmunya. Padahal secara ilmu fikih tidak sah berkorban bagi orang yang sudah meninggal. Karena syaratnya tadi adalah al-hayyu, masih hidup. Nah, lalu kurban untuk orang yang sudah meninggal, kurbannya itu tidak sah, tapi jatuhnya sedekah biasa. Untuk kurban tidak sah Bapak Ibu. Kita harus perhatikan syarat. Sesuai syarat maka sah, tidak sesuai syarat maka tidak sah. Kalau tidak sah jatuhnya kemana? Dagingnya sudah dibagikan, maka jatuhnya kurban biasa. Yang sampai pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal, jatuhnya sampainya pahala sedekah biasa. Ada caranya Ustaz. Kami nggak maulah kalau sedekah biasa. Kami maunya itu sampai pahala kepada orang tua, pahala kurban. Ada caranya Ustaz? Ada. Karena secara hukum fikih ini kalau kita sudah paham, ada celahnya, ada caranya. Bagaimana caranya? Tadi syaratnya kan hidup. Karena orang tua kita sudah meninggal, maka jangan pakai atas nama orang tua kita. Caranya bagaimana? Pakai nama kita yang masih hidup. Pakai nama kita yang masih hidup. Kita yang berkurban, nama kita yang dipakai. Tapi niat kita ke siapa kurban ini? Niat kurban kita untuk kedua orang tua kita. Sudah. Kurban kita sah, pahala kita dapat, dan mengalir juga pahala kurban kita untuk kedua orang tua kita. Contoh, kita berdoa, mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan baca Quran kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Doa kita, bacaan kita yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, itu sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita. Apakah kita nggak dapat pahalanya?
Gimana? Dapat. Lalu yang diberikan kepada orang tua kita itu apa? Yang kalau bahasa logika ada yang asli, ada yang fotokopi. Gak mungkin kita berdoa nggak dapat pahala berdoa. Gak mungkin kita baca Quran nggak mendapatkan pahala baca Quran. Lalu kita yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala baca Quran. Kita yang berdoa mendapatkan pahala berdoa. Bagi orang tua kita, yang kita bacakan, yang kita doakan itu bakal sampai juga. Asli milik kita, fotokopi milik orang tua kita, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memang kepingin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepingin orang tua kita pun mendapatkan pahala kurban, ya seperti inilah caranya. Pakai nama orang yang masih hidup, tapi niatkan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Sama seperti berwakaf, sama seperti berinfak. Kita beli semen 10 sak, kemudian kita wakafkan ke masjid, kemudian kita niatkan pahala semen yang kita wakafkan ini untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Seperti itu caranya. Jangan pakai nama orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, bahkan kata musannif di sini, wa tadhiyatun afdalun min shadaqati tatawwu. Berkurban itu lebih baik daripada sedekah biasa. Kenapa kepingin kita berkurban bukan sedekah biasa jatuhnya? Karena kurban itu lebih baik daripada sedekah biasa. Waktunya itu waktu berkurban Bapak Ibu. Dan disunnahkan orang yang ingin berkurban, wa yusannu lil muridiha, sunnah bagi orang yang ingin berkurban, alla yadhila sya'ruhu wala dafruhu, bahwa tidak memotong kukunya, menghilangkan rambutnya, fi asri dzulhijjah, mulai dari Dzulhijjah, sunnah. Kenapa disunnahkan tidak memotong kuku dan rambut atau menghilangkan bulu di badan? Hatta yudhi, mulai dari Dzulhijjah hingga dia berkurban. Tujuannya apa? Tapi ini tidak wajib ya. Tujuannya apa? Li'annaha ta'ti yaumal qiyamah syahidan lahu. Karena semua itu nanti dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat, yang akan menjadi saksi bagi kita Bapak Ibu. Orang yang ingin berkurban, siapa di antara kita yang sudah mendaftarkan namanya, mulai dari 10 Dzulhijjah rambutnya tidak boleh dipotong, sunnah. Bukan berarti dipotong pun berdosa, tidak sunnah. Bagusnya tidak. Kuku sudah panjang Ustaz, dibersihkan saja dulu, jangan dipotong. Kenapa? Karena nanti di yaumil kiamat semua bulu yang ada di badan kita, semua juzuk tubuh kita, kuku atau bahkan rambut akan menjadi saksi bahwa kita selama di dunia pernah berkurban. Setelah sapi dipotong, barulah dipotongnya kita, rambut kita, kuku kita dibersihkan. Itu sunnahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak, semakin panjang rambut, semakin panjang kuku, semakin banyak anggota yang menyaksikan. Apakah tubuh yang lain tidak menjadi saksi? Ustaz, menjadi saksi. Cuma biasanya adat kita sebelum hari raya Idul Adha, yang namanya hari raya ini setahun sekali, tentu kita rapikan rambut kita rapikan kuku kita, padahal kita berkurban. Nah, bagi orang yang berkurban, sunnahnya tidak ditahan dulu, jangan dipotong rambut sama kuku semuanya. Kapan dipotong? Setelah dipotong hewan kurban. Kemudian disunnahkan lagi, wa yusannu ayat biha udhiyatar rajuli binafsihi, sunnah bahwa menyembelih sendiri jika laki-laki. Kalau yang laki-laki sunnah menyembelih sendiri, beli sapi sendiri, sembelih sendiri, itu sunnahnya.
beli kambing sendiri, sembelih sendiri, kemudian siapkan sendiri, ambil dagingnya sendiri, potong tulangnya sendiri, buat tumpuk sendiri, kemudian masuk ke kantong sendiri, kemudian bagi kepada fakir miskin sendiri, semuanya serba sendiri. Itu kalau melihat hukumnya. Tapi yang disembelihkan sendiri ini, tengok dulu dia paham nggak yang menyembelih, paham nggak cara menyembelih, apa yang perlu dipotong. Karena kalau nggak paham nanti nggak sah sembelihannya. Yang wajib dipotong rupanya belum dipotong. Tempat keluar nafas, tempat masuk makanan itu wajib dipotong, wajib putus. Sama juga seperti menyembelih ayam, tempat masuk makanannya, tempat keluar nafasnya itu wajib dipotong, wajib putus. Kalau nggak putus, nggak sah. Nggak sah. Sering kita tengok ayam itu disembelih di samping ini cuma sedikit digores, dipatahkan kepalanya, dimasukkan ke mesin. Nah, ini berbahaya, ini fatal. Ketika sembelihannya nggak sah, maka yang kita makan apa, Bapak Ibu? Kita memakan bangkai. Inilah yang menyebabkan terkadang hati kita ini keras. Kenapa keras hati kita? Padahal harta yang saya makan harta yang halal, tak saya bekerja yang haram, tak saya lakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Kenapa hati keras? Rupanya setiap hari makan bangkai terus. Kenapa? Efek kita membeli ayam kepada orang yang tak paham cara menyembelih. Perhatikan. Bukan pada masalah baca bismillah atau tak baca bismillahnya. Kita harus tahu membaca bismillah ketika menyembelih itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu bukan bismillahnya, tapi putus dah tempat masuk makanan dengan tempat keluar nafas. Dibaca pun bismillah 10 kali, yang ininya nggak putus, yang nggak sah juga. Nah, seperti inilah. Maka menyembelih itu sunnahnya sendiri bagi yang mampu, juga bagi yang punya tenaga. Karena kadang orang dia mampu dan paham cara menyembelih, tapi nggak punya tenaga lagi, takut dibawa lari sapi nanti. Sering kita tengok dong di video kejadian-kejadian aneh ketika menyembelih sapi, ditendang sama sapi, atau bahkan sikinnya jatuh, atau bahkan dibawa lari sapi, atau bahkan sapinya jatuh ke sungai. Banyak. Kenapa? Sekarang kan menyembelih sapi kalau sendiri sekarang sampai 7 orang bertujuh-tujuh menyembelihnya begitu. Satu lagi, kalau melihat sejarahnya, kurban itu kan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya diganti seekor kibas. Nah sekarang kurban itu sampai ekor sapi 7 orangnya, ada dalilnya nggak? Gimana kita? Baik. Pertama, berkorban itu satu kambing untuk satu orang. Sedangkan sapi itu ukurannya untuk 7 orang. Yang jadi pertanyaannya, Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya diganti dengan kibas. Nah, sekarang kita berkurban dengan sapi yang ukurannya itu bukan ukuran kibas, dia lebih besar, sehingga kita satu sapi itu kita buat 7 orang. Yang seharusnya 7 kambing, sekarang 7 sapi. Nah, untuk syarat beruzhiyah, dia syaratnya adalah na'mun.
Namon itu apa? Binatang ternak. Apa yang masuk dalam kategori binatang ternak ini 3. Yang pertama di sini disebutkan ibil, unta. Yang kedua bakar, lembu atau sapi. Yang ketiga ghanam. Ghanam kambing atau biri-biri atau kibas. Kenapa ghanam yang disyaratkan untuk berkurban? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna manasikan liyazkuru smallaha ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Nah, kata Allah an'am itu binatang ternak, min bahimatil an'am, daripada binatang ternak. Binatang ternak yang disepakati untuk sah berkurban 3: unta, sapi kerbau, kambing atau biri-biri. Nah, sekarang sepakat kata para ulama kita, kalau kambing tujzi'u 'alal wahidin, hanya sah 1 orang. Sedangkan wal bakar tujzi'u 'ala sab'at, hanya memadai untuk 7 orang. Kalau sapi berarti ukurannya 7 orang, sedangkan kambing 1 orang. Nah, ini. Jadi sebetulnya hukumnya itu qiyas, Bapak Ibu. Hukumnya qiyas. Yang disembeli oleh Nabi Ibrahim bukan kambing, bukan kambing, hanya kibas. Kalau kita menyembeli seperti disembeli apa yang disembeli oleh Nabi Ibrahim, maka yang sah kurban adalah kibas, tidak sah biri-biri, tidak sah kambing. Kenapa kambing dan biri-biri sah? Karena kambing dan biri-biri itu disamakan seperti kibas. Lalu sepakat para ulama kita bahwa sapi itu ukurannya disamakan seperti 7 kambing. Nah, sebagaimana 1 kambing 1 orang, maka dikiaskan 1 sapi boleh 7 orang. Jadi kias ini penting juga dalam penerapan hukum syariat ini, Bapak Ibu. Sangat penting. Selain daripada hadis Al-Quran, kemudian ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, kemudian baru dikiaskan. Kalau tidak dikiaskan, maka makanan pokok kita beras tak saja ditakat. Kenapa? Dulu yang dimakan oleh Rasulullah bukan beras. Dulu yang dizakati oleh Rasulullah bukan beras. Lalu kenapa beras sah? Nah, inilah dikiaskan. Karena ini makanan pokok daerah kita. Banyak sebetulnya. Nah, sekarang kita lanjut membahas binatang-binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Ada 4 ciri binatang yang tak sah dijadikan binatang kurban. Yang pertama al-aura'u bayyinun aura'uha, binatang yang buta matanya, tak boleh dijadikan binatang kurban. Yang kedua arja'ul bayyinu arja'uha, binatang yang jelas pincang, patah kaki, tidak boleh. Walau patah kakinya ketika saat hendak kita rebahkan badan untuk kita sembelih, mungkin karena terlalu kuat kita tarik sehingga patah, tak sah lagi disembelih. Kalau patah kakinya sebelum disembelih, tapi kalau patah kakinya sesudah disembelih, ini tak masalah. Yang masalahnya sebelum disembelih, patah kaki tak sah lagi dijadikan hayawan kurban. Maka dalam beberapa tahun ini ada penemuan yang bagus juga, dibuat bentuk kerengkeng,
kemudian dimasukkan sapi di dalamnya, diikat badannya di besi kerengket, kemudian direbahkan baru disembelih. Ini lebih bagus ketimbang kita berkorban tenaga, berkelahi kita sama sapi. Yang timbul malah lebih besar mudarat dengan manfaat. Akhirnya kita yang menonton, kita yang melihat bukan sedih kepada orang yang memegang tali, malah sedih kepada sapi. Nah, sekarang ini lebih bagus seperti itu. Jadi sapi yang kita sembelih pun tidak tersakiti. Yang lebih fatal lagi kalau sempat patah kaki. Ini batal karena tidak sah lagi dijadikan binatang kurban. Jadi yang pertama harus yang sehat matanya, yang enggak buta matanya. Kenapa Ustaz harus seperti itu? Tadi kan jelas Bapak Ibu bahwa binatang kurban itu pada hari kiamat dikembalikan oleh Allah Ta'ala dan akan dijadikan kendaraan bagi kita. Coba kita bayangkan, kita punya kendaraan berjalan dalam kegelapan, kendaraan kita tak punya lampu. Selamat enggak kita Bapak Ibu? Kita punya kendaraan nih, kondisinya gelap, tapi kendaraan kita tak punya lampu. Dipastikan kalau enggak jatuh ke lubang, jatuh ke parit. Maka begitu juga ayam kurban. Yang kita kurbankan harus yang sehat, yang matanya bagus. Ya, itu syaratnya. Yang ketiga, al-maridu bayyinun marduha. Binatang yang punya penyakit yang jelas di tubuhnya, yang dengan penyakit ini membuat kita jijik. Kadang ada binatang-binatang yang kotor, kulitnya berpenyakit atau kurap seluruh tubuhnya, ini tak sah dijadikan binatang kurban. Kalau sakit kecil-kecilannya tak masalah. Sakit yang besar yang bisa menyebabkan dagingnya bau atau bahkan menjijikkan, ini yang tak bisa dijadikan hewan kurban. Yang keempat adalah ajfa, kurus, binatang yang kurus. Karena yang diharapkan oleh fakir miskin itu dagingnya. Maka semakin banyak dagingnya semakin besar pahala. Nah, kalau yang kurus itu tidak sah dijadikan binatang kurban. Kenapa? Karena dagingnya sedikit. Sapinya mahal, dagingnya sedikit. Kenapa? Karena kurus. Nah, ini sebetulnya kewajibannya panitia kurban nanti. Kewajiban panitia kurban waktu menyeleksi mencari sapi atau kerbau yang akan dijadikan hewan kurban. Nah, benar cara kita memilih hewan kurban, enggak benar cara kita memilih hewan kurban, maka disinilah penentunya. Caranya bagaimana Ustaz? Cari hewan yang tidak ada salah satu di antara 4 yang tadi. Selain itu boleh. Punya telinga tapi setengah sudah terpotong telinganya, boleh. Punya tanduk tapi tanduknya sudah patah setengah, boleh. Selain 4 yang ini boleh dan sah dijadikan hewan kurban. Tapi afdalnya yang sempurna. Kalau punya telinga, telinganya sempurna. Kalau punya tanduk, tanduknya sempurna. Enggak sempurna, ya enggak masalah. Enggak berefek kepada tidak sah kurban. Hanya 4 inilah yang berefek kepada tidak sah kurban. Kemudian yang terakhir tentang pembagian daging kurban. Nah, di sini penting juga. Kata musannif, wa la yaqulu min udhiyatil mandurati syai'an ay yahrumu alaih. Kalau kurbannya kurban nadhar, maka tidak boleh memakan sedikit pun daripada daging. Artinya haram makan. Kalau kurbannya kurban nadhar, kurbannya kurban wajib. Ya Allah, andai kata engkau angkat segala penyakit di tubuh hamba, andai engkau selamatkan hamba sekarang ya Allah, rupanya kita diselamatkan oleh Allah. Rupanya Allah angkat segala penyakit di tubuh kita. Maka karena bernadar tadi, nanti di hari raya Idul Adha hamba berkurban ya Allah. Ketika penyakit dan diselamatkan kita oleh Allah, diangkatkan penyakit,
maka pada hari Idul Adha wajib bagi kita berkurban. Kenapa wajib? Bukannya sunnah muakkad Ustaz. Wajibnya itu karena nazar tadi. Maka kurban yang wajib atau kurban nazar tidak boleh kita makan dagingnya sedikit pun, wajib disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Kemudian wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi', boleh makan daripada kurban yang sunnah. Selain kurban yang wajib, selain kurban nazar, kurban biasa, kurban sunnah, maka boleh kita makan. Tapi makannya itu sebanyak tidak lebih ala sulus atas seperti kita ngambil untuk makan tidak lebih di atas sepertiga. Artinya apa? Sepertiga daripada jumlah daging itu boleh dimakan. Seperdua sepertiganya lagi disedekahkan semua kepada fakir miskin. Kemudian kata musannif, wala yabi'u minal udhiyati syai'an walau jildaha, tidak boleh menjual suatu pun daripada binatang kurban walau yang dijual itu kulitnya. Kenapa tidak boleh? Artinya haram menjual. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khabaril hakim wa sahahu, dan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Man ba'a jildal udhiyah, siapa orang yang menjual kulit kurban, fala udhiyatalah, maka kurbannya tidak sah. Tidak boleh menjual satu bagian pun dari tubuh binatang kurban, walau kulit yang kita jual, tidak sah. Jualnya tidak sah, kurbannya batal. Kenapa batal Ustaz? Karena melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, sekarang ini, selama ini banyak terjadi di mana-mana, dan bahkan tidak semua, ada sebahagian yang tidak menjual lagi. Itu kulit sapi atau kulit kerbau dijual oleh panitia. Uangnya kemana? Dikelola oleh panitia. Nah, sepakat ulama kita ini tak sah menjualnya. Kalau menjualnya tidak sah, maka uang yang dimiliki bukan uang milik kita, uang orang lain. Efeknya kepada tak sah dijual, kita jual, maka kurban itu tidak sah. Jatuhnya apa? Sedekah biasa. Kenapa tidak sah menjual Ustaz? Pertama, panitia itu hanya mengelola, bukan pemilik. Salah satu syarat jual beli harus milkul tam, milik yang sempur, atau bahasa kita milik sendiri. Milik sendiri, kemudian kita jual sah. Sedangkan binatang kurban itu bukan milik panitia. Panitia hanya mengelola dari peserta kurban. Jadi panitia hanya amanah mengelola. Dikelola, dicari, disembelih, kemudian dibagikan tumpuknya, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang fakir atau yang miskin. Berarti miliknya itu milik fakir dan miskin, bukan milik panitia. Kemudian yang terakhir, wala yajuzu bai'uhu wala yajuzu ujratul lijazari. Tidak boleh menjual. Kemudian terakhir, tidak boleh menjadikan ongkos bagi pekerja. Wala yajuzu ja'luhu ujratul lijazari. Tidak boleh dijadikan daging kurban itu ongkos bagi pekerja. Biasa di masjid kita ini Ansarullah, kalau pekerja dapat berapa kupon? Enggak ada. Hah? Enggak ada ya? Berarti pekerja itu
Sukarela. Ini lebih aman. Saya tadi subuh mengisi di Masjid Jalan Paus. Nama masjidnya. Setelah saya baca ini, banyak jamaah terkejut. Kenapa terkejut? Kami Ustadz selama ini kulit itu dijual oleh panitia. Jadi bahkan 2 hari sebelum hari H, itu panitia sudah menghubungi orang yang menjual kulit, yang akan membeli kulit. Harganya pun sudah siap, harganya pun sudah putus. 1 kulit 100.000. Berarti selama ini kami menjualnya langsung. Kemudian kalau yang bekerja, yang mengurus sapi dari awal hingga selesai, dia mendapatkan kupon yang berbeda dengan warga. Berarti kupon bekerja dia mendapatkan 2 tumpuk. Kalau kupon warga dia mendapatkan 1 tumpuk. Ini salah. Membedakan pekerja dengan warga. Lalu bagaimana? Bagus, selamat seperti ini. Jadi mau dia pekerja atau tidak, dia mendapatkan daging sama seperti warga yang lain. Lalu pekerja ini bagaimana? Kita membayar jerih payahnya. Biasanya 1 sapi yang dibeli itu ada dikembalikan uang oleh pemilik sapi, itu ada biasa. Saya pernah jadi panitia kurban itu selama 4 tahun. Kami pernah membelikan sapi 7, 8, 10. Jadi 1 sapi itu dikembalikan uang 500.000, kan bisa. Uang 500.000 itu dibagikan kepada orang yang bekerja. Berapa orang yang bekerja mengurus sapi ini? 5. Kasihlah 500.000. Atau bahkan boleh juga minta tambahan daripada peserta, minta 100.000. Ada 7 peserta, 700.000. Berapa orang yang mengolah sapi ini? 7. Maka dibagi mereka 100 satu orang. Itu lebih selamat ketimbang kita memberikan daging sebagai upah pekerja. Nah, ini tidak dibolehkan, berefek kepada tidak sah kurban. Wa yut'imul fuqara wal masakin 'ala sabili tasadduq. Dan daging kurban itu dibagikan kepada fakir atau miskin atas jalan namanya sedekah. Orang kaya boleh, Ustaz? Nah, ini masalahnya. Selama ini kan kita bagi semua rata. Mau dia fakir atau miskin atau orang kaya, selama dia tinggal di lingkungan kita ini, warga kita di sini, kita bagikan semua. Jadi beda. Boleh orang kaya pun boleh mendapatkan daging kurban, tapi namanya beda. Kalau yang diterima fakir miskin itu atas nama sedekah. Tapi kalau diterima oleh orang kaya namanya hadiah. Jangankan orang kaya, bahkan orang kafir pun boleh. Tapi jangan atas nama sedekah. Karena pada dasarnya daging kurban itu miliknya fakir miskin. Lalu ada warga kita kaya, nggak mungkin lah. Dia sudah lama tinggal di sini, dia berbaur juga dengan kita. Cuma bedanya dia punya kelebihan rezeki. Kita berikan juga, ya boleh, tidak masalah. Ada juga kadang warga kita di sini berbaur dengan kita, tinggal di tempat kita, bermasyarakat dengan kita, tapi bukan muslim, kafir, boleh kita berikan, boleh, tidak masalah. Tapi jangan atas nama sedekah, hadiah. Nah, ini kata para ulama kita. Jadi sebetulnya kalau kita paham betul ilmu, maka insya Allah mudah. Ustaz, tadi kan jadinya sedekah dan hadiah. Kita sebutkan hadiah. Ini hadiah serta mujizat muslim. Ini dari kemusnahan hadiah. Apakah kita lepaskan seperti itu atau gimana? Ingat, dia lafaz itu nggak perlu, Pak. Yang penting di hati. Sama seperti kita mengeluarkan zakat. Apakah perlu setiap kita menyerahkan zakat? Ini zakat mal saya ya. Nggak perlu. Yang penting niat kita di hati. Bahkan niat itu sah. Dan bahkan sah niat itu ketika kita mengambil uang. Umpama kita ambil uang 2 juta. Ukuran zakat mal. Untuk apa uang 2 juta ini? Untuk kita keluarkan zakat.
Nah sudah sah. Kita masukkan ke amplop, kita cari penerimanya, langsung diserahkan tanpa kita bilang, tanpa kita ucapkan ini zakat, bla 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 bla, sah. Yang penting panitia sudah tahu, kalau dia orang kaya berarti tidak atas nama sedekah, kalau dia kafir tidak atas nama sedekah, ya sudah. Jadi nggak perlu diucapkan ketika yang penerimanya adalah orang kaya, ini atas nama hadiah ya Pak, jangan. Takutnya nanti bermasalah juga perasaan dia.